Baik, terima kasih sahabat JPR TV masih bersama kami di Kominfo Newsroom. Dan kami segenap kru Kominfo Newsroom mengucapkan ikut berbelasungkawa akibat bencana erupsi yang terjadi di Gunung Semeru di Jawa Timur. Baiklah, kita akan membahas selanjutnya mengenai bencana erupsi di Gunung Semeru Jawa Timur dan masih bersama dengan dua orang narasumber. Yang pertama tadi kita sudah mendengarkan bagaimana berita sepekan untuk Kominfo Newsroom bersama dengan Pak Untung Sutomo dan juga telah bersama dengan kita di sini ada Pak Jojo Raharjo. Baik, kita ke Pak Jojo dulu. Pak Jojo, ini berkaitan dengan bencana yang baru saja terjadi yaitu di Gunung Semeru pada tanggal 4 Desember 2021. Pak Jojo, kalau melihat sejauh ini seperti apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini BPBD dan juga beberapa pihak terkaitnya untuk melakukan mitigasi bencana dari bencana yang ada di Jawa Timur ini, Pak? Ya, terima kasih Mona dan juga pemirsa JPR TV. Memang semua pihak bergerak cepat ya, baik BPBD Jawa Timur, Badan Nasional Penanggulangan Bencana tingkat pusat yang mengerahkan helikopter-helikopternya. Ini tantangan baru memang buat BNPB ya. Kita punya kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang baru, dan ini adalah tugas berat, tugas respon yang cepat bagi Mayor Jenderal TNI Suharyanto yang bulan lalu menggantikan Pak Letjen TNI Ganep Wasito. Jadi Pak Suharyanto beserta tim sudah langsung bergerak untuk memastikan berbagai peralatan digunakan, alat berat didukung oleh Kodam 5 Brawijaya tentu saja di Jawa Timur, Batalion Infanteri 527 dan juga kebutuhan-kebutuhan yang lain. 1.300 paket makanan siap saji, paket lauk pauk, 2.000 lembar selimut, 900 matras, masker ya, karena kita masih dalam kondisi penanggulangan COVID, masih penting 2 unit tenda pengungsi dan lain-lain. Jadi di dalam kondisi seperti inilah Mona, kita diuji lagi solidaritasnya. Saya juga melihat di berbagai grup WA yang saya ikuti, begitu juga teman-teman lain tentu saja, sudah mulai ada permintaan untuk ayo donasi, ayo bersama-sama. Lagi-lagi disinilah kita ditantang untuk menunjukkan Indonesia yang tangguh, Indonesia yang berbela-sungkawa, tapi juga memiliki solidaritas yang kuat. Kita empati kepada saudara-saudara kita, belasan orang meninggal dunia, tidak bisa diduga kejadian yang sangat cepat pada weekend akhir pekan siang kemarin itu. Jadi ini adalah tanggung jawab kita bersama, tidak hanya pemerintah, tetapi solidaritas itu datang begitu cepat. Foto-foto pun juga sangat mengharukan kalau kita lihat bagaimana daerah di sekitar Lumajang itu sudah menjadi, aduh susah dikatakan ya, luka bakar pun sampai 80%. Ada seorang petani yang menarik kerbaunya, tapi seluruh kerbau itu sudah mati dan bisa dikatakan menjadi abu begitu ya, hampir menjadi abu badan dari hewan-hewan piaraan yang sudah belasan tahun, puluhan tahun mereka pelihara sampai nanti saatnya diambil hasilnya itu. Jadi mari kita sama-sama bergerak cepat. Setiap bagian manapun dari Indonesia yang mengalami bencana adalah rasa sakit kita juga. Mau di Aceh, mau di Lombok, mau di Bali, dan hari ini kembali kita mengalaminya di Jawa Timur. Baik, Terima kasih. Pak Mohon Jojo, maaf. kalau kita lihat saat ini kan pandemi COVID-19 itu memang menjadi fokus utama pemerintah untuk melakukan penurunan kasus dan semuanya berfokus pada kesehatan. Kalau Pak Jojo melihat apakah pandemi COVID-19 ini menjadi salah satu tantangan yang membuat penanggulangan atau mitigasi bencana ini sedikit terhambat dibandingkan sebelum adanya pandemi ini, Pak? Dan bagaimana respon dari pihak terkait untuk melakukan mitigasi bencana? Ya, memang dua hal utama ya, penanganan bencana sendiri maupun agar COVID tidak menyebar dalam situasi seperti ini. Beberapa kali memang kita diharapkan pada hal yang sama. Bencana banjir di Kalimantan, kemudian ada banjir juga di Batu, Malang, dan juga di lokasi yang lain. Tetap saja harus memakai masker, tetap menjaga jarak, terutama di barak-barak pengungsian. Meskipun di berbagai provinsi, termasuk Jawa Timur, memang angka COVID menurun, dan kita syukurlah sampai sekarang masih belum merasa terlalu efek dari varian baru Omikron itu. Tapi kita tetap harus waspada, Mona, Ya. bahwa ini jangan menjadi sentra penularan baru. Karena kan dalam kondisi seperti ini banyak orang dari luar datang.
tim respon dari sebuah atau beberapa lembaga kemanusiaan, dari pemerintah, bantuan dari provinsi yang lain, dari pusat itu akan datang ke Jawa Timur, ke Lumajang, ke Malang Selatan. Hal-hal ini seperti ini harus diantisipasi agar jangan ada penularan setitik pun, perkumpulan orang begitu banyak kemudian menyebar dan menjadi problem baru di luar mitigasi bencananya sendiri, Mona. Oke, makasih Pak Jojo. Selanjutnya kita mau dengar juga bagaimana dari Pak Tomo melihat situasi saat ini yang dilakukan oleh pemerintah khususnya untuk mitigasi bencana di Gunung Semeru ini, Pak. Terima kasih Mbak Mona. Tadi saya melanjutkan dari Mas Jojo ya. Sebenarnya begitu kejadian di Sabtu siang menjelang sore di sekitar pukul 14.42, kejadian guguran erupsi Gunung Semeru ini terjadi, Presiden langsung memerintahkan ya jajarannya untuk segera bereaksi cepat, bergerak cepat untuk melakukan tanggap darurat di sana gitu ya, berkoordinasi dengan teman-teman lembaga di sana, termasuk juga dengan Pemkab Lumajang gitu. Dan kemudian memang kita tahu BNPB sebagai garda terdepan langsung terjun ke sana, dan Kepala BNPB juga langsung memimpin kegiatan ini. Dan tentu ini memang harus menjadi tantangan kita yang selalu kita hadapi mungkin setiap saat, karena memang dengan letak geografis Indonesia yang berada di cincin api dunia ini tentu menjadi satu potensi besar terjadinya bencana alam kapanpun ya, bukan hanya potensi bencana hidrometeorologi, tapi juga bencana alam seperti letusan gunung berapi ini sungguh sangat berpotensi terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia, dan ini memang tidak bisa diprediksi karena ini adalah aktivitas alam gitu ya. Seperti yang terjadi kemarin, memang masyarakat juga begitu terkejut sehingga tidak bisa melakukan mitigasi lebih jauh. Nah, kemudian memang karakteristik gunung api di Indonesia ini seperti ini ya, tidak bisa diduga pergerakannya. Memang kemarin berdasarkan analisa dari BMKG bersama BNPB, sebetulnya mungkin erupsinya tidak terlalu besar, tetapi kemudian guguran kubah lava yang memang sudah tinggi sekali ini berpengaruh sehingga guguran ini sangat dahsyat ya, turun ke lereng yang sangat cepat sehingga menerjang pemukiman yang memang paling dekat di area Gunung Semeru ya, terutama di daerah Lumajang ya gitu. Itu Baik. Mbak Mon. Baik, terima kasih Pak Tomo dan Pak Jojo. Jadi intinya adalah dari pemerintah dan juga pihak terkait pergerakan atau penanggulangan bencana ini termasuk cepat. Baik, setelah ini kita nanti akan bahas lagi mengenai catatan dari Presiden Joko Widodo terhadap Polri. Dan tentunya sahabat GPR TV tetap di Kominfo News.